Masyarakat sering berasumsi, sering mempersepsikan bahwa tasawuf itu hanya mengandung nilai-nilai fatalistik, tidak butuh dunia. Sebenarnya orang sering memahami Islam itu hanya dalam dua aspek saja, ya, hanya rukun iman, rukun Islam. Orang sering tidak memahami bahwa ada satu rukun lagi yang disebut dengan rukun ihsan. Setelah kami 5 kali melakukan musyawarah nasional, kami mengadakan konferensi beberapa kali. Nah, ini baru di sini kita mendapatkan suatu pengalaman spiritual baru. Untung beliau menyambut pelukan saya gitu. Ya kan. Jadi saya tuh tadi walaupun saya berusaha menahan untuk tidak meneteskan air mata, dan saya merasa ada sesuatu nuansa yang baru. Jadi saya baru merasa dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang baik-baik saja, istri saya baik, anak saya sehat, keluarga saya baik, ekonomi saya nggak ada yang dalam level-level yang terendah, nggak ada. Tapi dalam kondisi yang begini, saya pun bisa mengeluarkan air mata, dan kalaupun saya nggak tahu itu ya di luar akal sehat lah. Saya tuh bahkan kepengen begitu, bagaimana bisa berkarakter seperti beliau gitu, ya kan. Jadi karena saya di usia yang sudah tidak muda lagi. Nah, di sini saya melihat bahkan ada keinginan. Nah, saya bilang, makanya saya tanya sama Ustadz tadi, kalau orang kayak saya tua-tua begini boleh nyantri nggak kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di ID TV bersama saya Asep Denny. Para pemirsa ID TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Pondok Pesantren Idrisiyah sedang mengadakan atau menjadi tuan rumah satu kegiatan yang luar biasa, kegiatan tingkat nasional. Nama kegiatannya Munas Konsorsium Tasawuf Psikoterapi se-Indonesia. Yang hadir ke sini adalah perwakilan dari kurang lebih 17 perguruan tinggi keagamaan Islam, baik IAIN, UIN, ataupun perguruan tinggi lainnya. Mereka adalah orang-orang yang concern di perguruan tinggi, para akademisi, para doktor, para magister, yang sehari-harinya bertugas atau mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan ilmu tasawuf di dalam prodi tasawuf psikoterapi. Dan kali ini di tengah-tengah acara konsorsium ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, jauh sekali dari Tasikmalaya, lebih dari 1000 kilo mungkin jaraknya dari Tasikmalaya ya, dari Palembang, dari UIN Raden Fatah Palembang. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu dosen yang juga pada kesempatan tadi malam, alhamdulillah beliau terpilih menjadi Ketua Konsorsium Tasawuf Psikoterapi Indonesia untuk tahun atau masa khidmah 2022-2025. Kita akan berkenalan dulu dengan beliau. Assalamualaikum Pak Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Wijaya? Sehat. Luar biasa perjalanan dari Palembang ke Tasikmalaya. Dan ini sebelumnya sudah pernah ke Tasikmalaya belum Pak? Pernah sekali gitu ya, tapi gitu. Saya masih kecil dulu sama gitu. Orang tua naik kereta, ya kan. Alhamdulillah. Saya lihat sekarang sudah jauh berubah. Alhamdulillah. Tasikmalaya. Beliau jauh dari Palembang hadir ke Tasikmalaya mengikuti kegiatan yang sangat penting sekali. Dan alhamdulillah beliau juga adalah muassis kalau bahasa santrinya. Muassis itu pendiri dari Konsorsium Tasawuf Psikoterapi. Dan sekarang alhamdulillah terpilih menjadi Ketua Umum Konsorsium Tasawuf Psikoterapi seperti yang tadi saya sebutkan untuk masa khidmah 2022-2025. Betul Pak ya? Iya, betul. Biar lebih akrab Pak Wijaya, izinkan kami meminta Pak Wijaya untuk memperkenalkan diri lebih jelas lagi. Pak Wijaya ini aktivitasnya sekarang apa saja? Apakah di selain pendidikan juga ada aktivitas lain selain berhubungan dengan dosen dan lain sebagainya? Silakan Wijaya.
Ya saya nggak tahu harus mulai dari mana. Dari mana kita mulai ya? Dari mana? Jadi begini, saya sebenarnya sering bilang sama teman-teman itu bahwa saya ini menjadi dosen di UIN Raden Patah Palembang itu tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Ya karena sebelum saya menjadi dosen, aktivitas saya ini adalah pedagang. Dagang. Ya arti kata ya jual barang dan jasa. Kan itu. Jadi pada saat sekarang selain sebagai dosen, kesibukan saya adalah mengomandani sebuah unit usaha. Alhamdulillah. Ya di bidang apa itu, Pak? Kami bergerak bidang properti, kemudian keagenan. Alat-alat industri yang kami pegang. Luar biasa. Jadi selain aktivitas sehari-hari di kampus, bertemu dengan mahasiswa, menjadi dosen, tapi juga entrepreneur ya, pengusaha juga luar biasa ya. Baik Pak Wijaya, kita akan berbicara sedikit tentang Munas nih, ya. Karena Munas ini di Idrisiah ini adalah Munas atau pertemuan konsorsium yang kelima, betul Pak ya? Betul. Ini yang kelima, sebelumnya di Palembang. Setelah tadi malam Pak Wijaya secara aklamasi dipilih sepakat untuk menjadi ketua konsorsium, program-program apa yang nanti akan kemudian digulirkan untuk konsorsium Tasawuf Psikotropi ini ke depannya? Ya, jadi sebenarnya seperti yang dinyatakan oleh pendiri daripada konsorsium ini, Tasawuf dan konsorsium Tasawuf dan Psikoterapi ini ada beberapa rencana atau ada beberapa program, ada yang pada pengurusan yang lalu tercapai dan ada yang memang belum dapat dicapai. Salah satunya adalah bagaimana kita membuat sebuah kelembagaan yang berupa lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat sering berasumsi, sering mempersepsikan bahwa tasawuf itu mengandung nilai-nilai, hanya mengandung nilai-nilai fatalistik, tidak butuh dunia, ya kan? Betul. Sehingga konsep-konsep tasawuf apa yang kita dengar, apalagi dengan adanya pencerahan dari pimpinan pondok pesantren Idrisiah, pakai al ya? Idrisiah langsung. Syekh Muhammad Fatur Rahman. Jadi di situ beliau membuat sebuah penyegaran. Ya mungkin secara akademik, yuridis formal mungkin ya pendidikan itu berbeda. Tetapi kalau dalam bidang tasawuf ini kan aspek penghayatan. Betul. Aspek penghayatan ini yang memang betul-betul membuat sebuah tradisi baru dalam pemikiran dan pengamalan tasawuf ini. Nah sehingga nanti ini yang akan dibawa pengurusan yang akan datang, bagaimana mencoba tasawuf yang sudah membumi ini, tetapi terjadi pergeseran makna. Nah ini bisa dikembalikan kepada masyarakat. Bagaimana sesungguhnya tasawuf itu bisa menjadi sebuah paradigma keilmuan yang bersifat praktis, aplikatif. Nah ini yang menjadi misi kita sekarang. Ilmu terapan tadi itu ya. Beberapa bulan yang lalu juga saya ngobrol-ngobrol di sini Pak Wijaya sama Pak Sulaiman, ketua konsorsium sebelumnya. Saat beliau ada kunjungan dengan mahasiswa dari UIN Wali Songo. Sama, saya bertanya dengan beliau tentang kaitan dengan tasawuf. Betul seperti yang tadi Pak Wijaya sampaikan. Jadi tadi juga ya beliau di kesempatan halal bihalal menyampaikan bahwa prodi atau konsorsium tasawuf psikoterapi ini justru jangan dilemahkan, tapi harus terus dikuatkan karena ini menjadi kebutuhan kita saat ini di zaman ini. Jadi termasuk barangkali ada tugas yang cukup berat ini Pak dari konsorsium tasawuf psikoterapi, selain tadi menyusun kaitan dengan kurikulum dan lain sebagainya, atuh membuktikan bahwa tasawuf ini ilmiah, tasawuf ini benar-benar bisa diterapkan, tidak hanya sebatas kajian-kajian, tidak hanya sebatas literasi. Nah ini barangkali itu juga ya menjadi tugas yang menjadi tugas konsorsium ke depannya mungkin ya. Ya, tapi ini begini. Jadi tasawuf
dan ada kalimat tasawuf dan psikoterapi. Betul, itu. Ya kan? Kalau dalam ilmu nahu, waw itu waw atop. Ya kan? Waw atop berarti itu kalimatnya dan tasawuf dan psikoterapi. Bahwa dalam psikoterapi itu ada yang berupa terapi fisik, ada yang berupa terapi mental, dan ada berupa terapi kejiwaan. Nah, di sini lebih menitik tekankan kepada aspek-aspek seperti yang dibilang oleh Syekh Fathul Rahman, bahwa sebenarnya orang sering memahami Islam itu hanya dalam dua aspek saja. Ya, hanya rukun iman, rukun Islam. Orang sering tidak memahami bahwa ada satu rukun lagi yang disebut dengan rukun ihsan. Nah, inilah yang rukun ihsan yang perlu kita galakan melalui pendekatan-pendekatan akademik. Sehingga ternyata tasawuf itu adalah bagian daripada proses bisa membuat terapi kejiwaan dan terapi mental. Ya kan? Nah, dengan adanya terapi jiwa dan terapi mental dengan pendekatan teologis. Nah, sehingga terapi mental ini bisa dilakukan secara alamiah, ilmiah dan ilahiyah. Nah, jadi 3 konsep terapi ini. Ya, alamiah bahwa mereka tidak pernah bertentangan dengan hukum-hukum alam dan sunatullah. Ilmiah bisa diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan ketentuan kaidah-kaidah keilmuan. Yang ketiga ini adalah ilahiyah, di mana setiap dimensi kehidupan manusia ini tidak terlepas daripada Khalik atau Tuhan Sang Pencipta. Nah, ini yang kita akan terus kembangkan. Nah, mudah-mudahan ini kan saya lihat setelah kami 5 kali melakukan musyawarah nasional, kami mengadakan konferensi beberapa kali. Nah, ini baru di sini kita mendapatkan suatu pengalaman spiritual baru. Ya kan? Pertama, kami biasanya disajikan di hotel. Ya kan? Hotel, bagaimana kondisinya? Ini kami dihadapkan kepada sebuah kondisi yang memang betul-betul kita lepas, fana. Jadi nggak ada yang mau dekan, mau kaprodi, semua sama, tidur lesehan. Nah, jadi pengenalan diri. Kemudian juga dengan pengisian yang paparan yang dianukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Idrisiyah ini yang memang betul-betul membawa sebuah revolusi baru di dalam transformasi mental dan transformasi jiwa dalam penghayatan agama. Ya, betul sekali. Lalu sekarang masih lanjut nih tentang tasawuf psikoterapi itu sendiri, Pak Wijaya. Jadi ini kaitan dengan mahasiswa ya. Tasawuf psikoterapi ini sebenarnya kan belum terlalu lama juga ya keberadaannya. Kalau dengar dari Pak Sulaiman itu 2015 ya. Ya, 2015 itu artinya umurnya mungkin baru ya sekian tahun lah. Nah, kalau menurut analisa Pak Wijaya sampai hari ini seberapa kuat nih kekuatan dari tasawuf psikoterapi yang ada di PTKI ini? Lalu kira-kira tantangan apa nih yang menjadi kendala atau tantangan bagi perkembangan tasawuf psikoterapi? Jadi bisa kita lihat pertama dari dogma atau dari sistem pengajaran, materi yang ada. Materi yang ada sekarang masyarakat ini sudah terlanjur mengasumsikan, menginterpretasikan tasawuf, hidup zuhud dan lain sebagainya itu sebagai sesuatu yang menjauhi dunia. Betul. Nah, sehingga dengan adanya paparan kemarin dari pimpinan Pondok Pesantren Idrisiyah ini, teman-teman yang notabene-nya pendidikannya S3 dan lain sebagainya, mereka yang berkutat dengan buku, berkutat dengan keilmuan, membuat sebuah loncatan paradigma baru, pemahaman tentang tasawuf. Ya kan? Kemudian yang kedua secara kelembagaan. Nah, inilah yang kita perjuangkan, bahwa pertama nomenklatur gelar.
Titel yang setelah ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan SAG. Dulu pernah menjadi Sarjana Psikoterapi Islam. SPSI. Itu dikeluarkan Bandung, Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Sekarang kalau orang tuh dari Fakultas Usuluddin, mereka tetap menjadi gelar SAG. Studi Sarjana Agama. Nah, ini yang kita lagi perjuangkan. Betul. Bahwa bagaimana menunjukkan kesepsifikasian daripada ilmu. Betul. Dan orang juga sudah bisa paham sebenarnya ini salah satu bentuk. Sebenarnya kalau memang ini tasawuf psikoterapi ini memang ada, itu bisa membantu tugas daripada BNPT, ya kan, dan Densus 88, bahkan BNN. Nah, ya kan gitu. Pihak kepolisian, kejaksaan, karena memang pengenalan dan penghayatan terhadap keagamaan dalam tekstual, alamiah, ilmiah, dan ilahiyah. Jadi rekrutmen anggota-anggota yang tadi Pak Wijaya sebutkan itu harusnya dari alumni TP itu ya? Seharusnya bisa itu, karena mereka sudah diajarkan. Betul. Satu ilmu yang tersistematik. Iya, dan lebih mendalam dari sekedar kajian psikologi kan? Iya. Karena tasawuf ini lebih sangat mendalam sekali gitu. Nah itu Wijaya, ini kaitan dengan konsorsium. Sekarang kita beralih sedikit. Konsorsium. Sekarang kita beralih ke Idrisiyah sebagai tuan rumah dari pelaksanaan konsorsium ini. Tadi pagi setelah halal bihalal kita ngobrol nih, Wijaya. Kita ngobrol dan Wijaya menyampaikan bahwa selama hidup itu baru beberapa kali mengeluarkan air mata. Ini coba diceritakan itu gimana itu. Jadi kami kan bertiga. Jadi ketua prodi, saya ini mantannya. Jadi pengganti saya itu Ustadz Soleh Sakni dan Ustadz Dedi itu. Nah, karena mereka kan keseharian dengan saya tuh hampir tiap hari, kecuali hari Sabtu dan hari Minggu. Dari hari Senin sampai Jumat itu selalu berinteraksi. Dan dengan saya tuh puluhan tahun beliau itu berkumpul, sehingga dia tahu karakter. Nah, saya selama di Idrisiyah ini, saya sampai lebih dari 5 kali menangis. Sehingga dibilang oleh, saya sebenarnya malu, tapi saya nggak ada kuasa. Saya bilang ketika Ustadz Soleh bilang, nah ini bisa nangis juga ini katanya Pak Wijaya. saya bilang saya nggak tahu. Saya bilang, Ustadz, saya ini cuma 3 kali saya seumur hidup ini saya meninggal. Bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, dan saudara saya meninggal. Cuman itu menangis. Dan saya sering mendengar ceramah, apalagi dibilang apakah saya termasuk orang yang hatinya keras. Ya kan? Saya nggak tahu juga. Karena saya pikir kalau ngelihat fenomena orang duka cita, orang kecelakaan, orang berduka, itu suatu fenomena yang biasa menurut saya. Tetapi kok kenapa setelah saya di Pondok Pesantren Idrisiyah ini, ya jadi kok kayaknya mudah meneteskan air mata. Jadi saya sudah tadi itu saya lagi halal bihalal tadi, masa bodoh lah, saya nggak ini lagi, memang saya nggak kuasa lagi menahan. Hanyut, saya nggak tahu kenapa air mata itu bisa keluar gitu. Padahal saya di lingkungan masyarakat di Palembang yang terkenal keras, saya orangnya nggak pernah. Dari seumur hidup saya itu cuma 3 kali menangis, kecuali yang saya ketahui ketika bayi. Ya, gitu. Saya kecelakaan lalu lintas masih kecil pun tidak menangis. Nah, karena dilatih untuk tidak menangis sama orang tua saya. Karena laki-laki itu pantang mengeluarkan air mata. Tapi hal itu tidak berlaku di Idrisiyah ini. Ya sudah, saya bilang ya Ustadz terimalah. Jadi saya bilang ini satu transformasi, sehingga saya bicara dengan Ustadz langsung. Saya kepengen lah mempelajari bahkan ke depannya konsorsium tasawuf dan psikoterapi yang ada di 18 anggota kita kan 18 prodi ilmu tasawuf dan psikoterapi ini. Nah, itu bisa kita mencari bentuk model pembinaan daripada mahasiswa. Nah, sehingga kita doronglah teman-teman yang memiliki prodi ilmu tasawuf, kemudian yang prodi tasawuf psikoterapi bisa belajar. Jadi tasawuf yang membumi ini yang di Pondok Idrisiyah sini. Jadi bukan hanya kita mendengar teori-teori, baca buku yang tidak tersentuh di hati. Jadi memang betul-betul
Ternyata selama ini saya sudah tahu bahwa namanya keimanan itu dari lidah, dari otak, dan dari hati. Nah selama ini mungkin keimanan yang saya itu mungkin baru tahap dengan otak, rasional, nggak masuk akal, nggak saya terima. Tetapi ini kita dihadapkan pengalaman pribadi saya ya, dan saya lihat teman-teman saya nangis semua kok, gitu kan. Walaupun saya mejem, saya tahu. Walaupun mereka gengsi juga ya, nggak, saya sih nggak gengsi aja lagi, masa bodoh amat. Makanya saya takut lagi sholat duha tadi, saya mau berwudu lagi itu, karena saya merasa gimana ya, beda perasaan itu. Gitu Ustaz. Subhanallah. Ya Pak Wijaya, ini masih tentang Idrisiyah ya, kaitan apakah itu secara kelembagaan, karena secara kelembagaan sebenarnya Idrisiyah kita sudah bekerja sama dengan UIN Raden Fatah 1 tahun yang lalu kira-kira, ketika kita dan beliau berkunjung ke sana mengisi kegiatan kuliah tamu. Cuman saat itu Pak Wijaya sedang tidak ada di lokasi. Iya, saya lagi tugas ke Brunei. Oh iya. Hingga secara kelembagaan kita sudah MOU dengan UIN Raden Fatah. Nah sekarang saya ingin mendengarkan kesan-pesan dari Pak Wijaya, tentu secara objektif ya, tentang Idrisiyah sebagai sebuah thariqah dan pergerakan, dan Syekh Muhammad Fathur Rahman sebagai seorang mursyid. Bagaimana kesan dari Pak Wijaya? Saya mohon maaf ya, terlepas dari membanggakan diri, kami ini punya pondok pesantren juga, pondok pesantren modern terpadu Nurul Qomar di kota Palembang. Dan itu di tengah kota, di jantung kota. Saya lagi nyari, jadi sudah beberapa kali mencari bentuk atau model, ya kan? Nah mencari model bagaimana pendekatan penghayatan keagamaan ini. Nah saya lihat di Ponpes Idrisiyah ini, saya melihat sesuatu yang memang menarik. Nah sehingga saya sudah nanti kontak daripada mudirnya, karena saya kan sebagai ketua Dewan Pembina. Dan saya juga baru di Idrisiyah ini lah, saya juga tergerak. Akhirnya saya mau ke pondok lah, saya mau lihat lagi pondok itu. Selama ini kan saya hanya mensupport dana aja, tapi saya tidak pernah mau tahu. Tapi dengan adanya begini, saya ada keinginan untuk itu. Itu yang untuk pondok pesantren. Ini kan minta yang objektif kan? Nah, saya berbicara subjektif dulu. Nah, kemudian tadi kan saya mendorong juga ketua prodi, tapi bukan hanya ketua prodi yang di Palembang saja. Nah, maka kita sudah mulai mencoba bagaimana konsep-konsep tasawuf ini, anak-anak mahasiswa itu disuruh ke sini. Ya kan? Karena udah MOU juga secara kelembagaan ya. Seharusnya kalau bagi saya 1 tahun tuh terlalu lama untuk tidak berkiprah. Tapi mungkin karena pandemi kan. Nah ini kerjasama waktu saya jadi Kaprodi itu MOU 2 minggu langsung action. MOU bukan hanya MOU tapi MOA, Memorandum of Agreement. Atau Memorandum of Action. Nah, jadi di sini saya kira nanti anak-anak saya bilang sama kawan-kawan prodi ini bisa dijadikan model. Jadi model bukan hanya kerangka teoretik, pendekatan-pendekatan yang bersifat rasional, tapi pendekatan-pendekatan rasa. Ya, istilah Pak Syekh Fathur Rahman itu adalah zauq. Nah, ini yang anak-anak saya kira nanti. Bahkan kami juga akan terus ini, walaupun saya di pertama di pondok pesantren ini kalau orang bilang itu pandangan pertama, jadi jatuh cintanya pada pandangan pertama. Terus saya dorong sama teman-teman ini bisa dijadikan model pendekatan terapi. Sekarang ini kan persoalan-persoalan kita lihat bagaimana ada orang peningkatan perilaku yang menyimpang. Betul. Ada bunuh diri, ada yang narkoba dan lain sebagainya. Nah ini saya kira bisa dijadikan model untuk pendekatan itu. Ini secara objektif. Betul. Lalu itu Idrisiyah sebagai sebuah lembaga atau thariqah ya. Bagaimana tanggapan Bapak atau penilaian Bapak terhadap beliau Syekh Muhammad Fathur Rahman sebagai seorang mursyid atau pimpinan di Idrisiyah ini? Saya ini ya, karena ini subjektif ya, subjektif. Tapi saya lihat juga teman-teman akhirnya mengikuti. Saya ini dididik secara militer.
Kemudian juga lingkungan militer. Di Palembang itu juga lingkungan keras karena dekat pelabuhan. Betul. Pertemanan saya juga karakternya keras. Sebenarnya baru ini tergerak ya, karakter beliau itu. Saya tuh gimana ya? Makanya saya untung beliau menyambut pelukan saya gitu. Ya kan. Jadi saya tuh tadi walaupun saya berusaha menahan untuk tidak menitiskan air mata ketika mungkin usia lebih tua saya ya. Usia saya sudah 57 menjelang 58. Jadi ketika bagaimana beliau juga menyambut ketika saya memeluk dan saya merasa ada sesuatu nuansa yang baru. Jadi saya baru merasa dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang baik-baik saja, istri saya baik, anak saya sehat, keluarga saya baik, ekonomi saya nggak ada yang dalam level-level yang terendah, nggak ada. Tapi dalam kondisi yang begini, saya pun bisa mengeluarkan air mata dan kalaupun saya nggak tahu itu ya di luar akal sehat lah. Kalau memang dari segi pendidikan, mungkin kalau di lingkungan kerja saya ini dikenal kepada orang yang tegas sebenarnya, yang tidak bisa mengkompromikan daripada sebuah kebatilan. Tapi di sini saya mendapat sebuah pencerahan tentang makna sebuah cara. Kenapa kalau kita harus memperbaiki, tidak harus kita marah perlu, tapi tidak perlu marah-marah. Nah, jadi situ yang saya dari pribadi beliau ya. Mungkin ini subjektif. Saya yakin ini subjektif sekali. Ya kan, tapi inilah pengalaman spiritual. Nah, pengalaman ini memang yang kita butuhkan untuk dibagikan kepada teman-teman pemirsa Idrisiah TV ini, Pak Wijaya gitu ya. Bahkan saya ini kepengen motong ini ya. Saya tuh bahkan kepengen begitu. Bagaimana bisa berkarakter seperti beliau gitu. Ya kan. Jadi karena saya ada usia yang sudah tidak muda lagi. Nah, di sini saya melihat bahkan ada keinginan. Nah, saya bilang, makanya saya tanya sama Ustaz tadi, kalau orang kayak saya tua-tua begini boleh nyantri nggak kan gitu. Kayak orang nggak percaya. Kalau saya bilang bahwa itu begitu, ya orang nggak bakal percaya kalau dilihat. Nah, inilah kira-kira. Subhanallah, luar biasa Pak Wijaya. Dan alhamdulillah beliau juga para pemirsa sekalian tadi menyampaikan ke saya keinginan Pak Wijaya untuk insyaallah beliau ba'da asar ini memberikan waktu untuk bertemu langsung dan menyampaikan keinginan untuk mendapatkan aurad atau talqin dari beliau gitu. Walaupun tadi kita sempat bercanda talqin itu beliau menyampaikan, saya pikir talqin itu ketika sudah meninggal baru ditalqinkan gitu. Karena memang kalau orang Palembang kalau ditalkinkan tuh orang yang sudah meninggal ditalkinkan. Makanya ketika Ustadz Soleh sama Pak Sulaiman bilang bahwa Pak Dr. Sulaiman tadi bilang, Pak Wijaya mau ditalkinkan, saya bilang kan belum mati. Nah, ini artinya begini, saya maulah saya bilang belajar bagaimana caranya peramalan-peramalan yang bisa membuat kita mempersiapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa hidup, kita bisa istiqomah, mati pun jadi husnul khotimah. Ya, terima kasih Pak Wijaya, luar biasa ini. Walaupun kita singkat pembicaraannya hanya setengah jam, nggak sampai setengah jam, tapi insya Allah ini akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk pemirsa semuanya. Untuk saya pribadi juga banyak ilmu yang saya dapatkan dari Pak Wijaya ini. Dan insya Allah silaturahim kita ini bukan yang terakhir, Wijaya. Amin. Ya, insya Allah kita akan berlanjut. Bahkan di Palembang itu sebenarnya kita ada cabang, ada zawiyah. Tadi kita sampaikan kita ada di Kayu Agung. Dan tadi Pak Wijaya juga berkeinginan untuk mengembangkan pendidikan yang ada di sana. Insya Allah nanti kita kolaborasikan dengan Idrisiah. Agar silaturahim ini terjalin bukan hanya dari ikatan antara Idrisiah dengan UIN Raden Fatah, tapi juga secara personal barangkali.
dengan Pak Wijaya ke depannya. Oh ya, ini saya tambahan sedikit ya. Saya lihat di sini multidimensi. Betul. Jadi saya lihat usaha, ya kan? Berkembang pesat. Saya lihat bagaimana pembudidayaan ikan di tempat kami nginap, kemudian roti itu yang baru yang saya amati dan saya cermati. Sehingga nanti mungkin saya juga akan mengirimkan ya santri kami dan saya arahkan juga kepada para mahasiswa tasawuf dan psikoterapi. Siap, insya Allah. Terima kasih. Dan bulan Juli insya Allah ya para pemirsa sekalian, bulan Juli dari UIN Raden Fatah akan dalam rangka tindak lanjut dari MOU. Bulan Juli insya Allah teman-teman mahasiswa dari UIN Raden Fatah akan berkunjung ke Idrisiah dan tinggal kurang lebih 1 minggu di sini. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami juga berharap ini juga banyak pemerintah daerah kan ya. Betul. Anak-anak SMA itu juga mungkin punya konsep dari Ponpes Idrisiah ini. Baik pemirsa IDTV dimanapun Anda berada, tidak terasa ini setengah jam kita sudah berbincang dengan Pak Wijaya. Beliau sebagai Ketua Konsorsium Tasawuf Psikoterapi yang baru untuk masa hikmah 2022-2025. Kita doakan mudah-mudahan dalam menjalankan tugas khususnya kaitan dengan tasawuf psikoterapi ini beliau diberikan kesehatan, mudahan kelancaran. Dan dengan tugas-tugas beliau yang sekarang banyak sekali, multi juga sama, mudah-mudahan dijaga kesehatannya dan terus berkembang yang dicita-citakan, yang diprogramkan di sana. Baik, pemirsa IDTV dimanapun Anda berada, itu saja obrolan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ini banyak memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.